semua ini penjahat rupanya. Pram, dan kalian semua, kami sudah mendengar pembicaraan kalian melalui kaset rekaman itu. Ini semua gara-gara kamu. Jadi kamu menyesal? Iya. Kalau kamu tidak mau ikutan sama kita, hidup kamu akan jauh lebih menderita. Tapi gini, buku diari itu udah nggak sama kita lagi. Nggak penting. Karena kartu asnya ada di tangan saya. Tante nggak ngerti perasaan saya. Sakit banget. Gadis, kalau kamu terus mengikuti dendammu, hidupmu akan hancur. Udahlah Tante, kita nggak usah ngomongin ini lagi. Ini adalah urusan saya, Tante. Baik, kalau begitu caramu, Tante akan pergi dari rumah. Silakan pergi, Tante. Pak, ntar malam ikutan ya? Kemana? Belajar di rumahnya gadis. Janganlah, Gak. Kenapa, Far? Aku nggak enak aja. Nanti ada masalah lagi di antara kita. Enggak lah, Far. Lo nggak usah mikirin hal itu, Far. Gadis juga udah sadar kok, kalau semua ini hanya salah paham. Udahlah, lo nggak usah parno begitu. Ikutan ya? Please, Gak. Gue nggak usah ikut ya. Udahlah, Far. Gadis tuh lagi butuh dukungan kita sekarang. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi kecuali kita. Masa lo tega sih ngebiarin dia sendirian? Pokoknya, ntar malam harus ikut ya. Sebentar lagi kita berangkat. Gue harus manfaatin momen ini. Gue butuh partner sekarang. Halo, Far. Joy, ada kesempatan bagus sekarang, Joy. Dan kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan? Kesempatan apa, Far? Sebentar lagi Dirga akan datang ke rumah gadis. Dia mau belajar bersama. Oke. Sekarang lo harus bikin gadis supaya jauh lagi dari Dirga. Jangan sampai kecurigaan dan kemarahan gadis ke Dirga jadi hilang begitu aja. Oke, Far. Farah. Lo yang partner sejati gue. Kamu bukan sedang menjalankan dendam atas kematian papa kamu. Tapi kamu sedang menjalankan dendam pribadimu dengan Dirga dan Farah. Sekarang Tante pergi. Dan jika kamu berubah pikiran, kamu bisa telepon Tante atau kunjungi Tante ke Bandung.
Nggak ada satupun orang yang bisa ngalangin gue untuk balas dendam. Tantenya Gadis mau pergi kemana ya? Kok kayak orang marah gitu? Assalamualaikum, Dis. Joy? Sorry, Dis. Bukannya gue mau nambah masa lalu lagi. Ada apa? Lu nggak apa-apa kalau gue cerita sama lu? Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Gue, orang tua gue, sama Om Gilby diusir Eyang dari rumah, Dis. Kenapa? Gara-gara Dirga buat kasih rekaman palsu, Dis. Yang seolah-olah berisi rekaman pembicaraan antara bokap gue sama Om Gilby. Isinya pengen ngancurin Dirga dan keluarganya, Dis. Terus Dirga ngasih kaset itu sama Eyang. Dan akhirnya udahlah, Dis. Gue nggak mau lanjutin cerita ini. Gue nggak mau lu ada masalah lagi sama Dirga. Sorry ya, Dis. Gue permisi dulu. Joy? Apa lo nggak mau gabung sama kita? Gue, Dirga sama Farah mau belajar bersama di sini. Kayaknya nggak, Dis. Dirga pasti nggak suka kalau gue ada di sini. Dirga pasti nuduh gue penyebab kesalahpahaman antara lo sama Dirga. Tapi sumpah, Dis, gue nggak ngelakuin itu. Dis, sorry, gue ada kerjaan lagi. Gue pergi dulu ya, Dis. Oke. Gue lebih tahu daripada lo, Joy. Dan sekarang gue udah punya rencana besar untuk ngancurin Dirga. Kenapa sih, Mince? Dirga, Kak. Kenapa, Dirga? Dirga membuat hati Eka hancur. Sudahlah, Mince. Kamu lupakan saja si Dirga. Ingat, kita di sini kerja sebagai mata-mata. Please deh kami kok. Masa Eka nggak boleh sedih? Harusnya kan Dirga melupakan gadis, lari ke pangkuan Eka. Tapi kenyataannya dia masih tetap mendekati gadis. Hancur hati Eke, hancur kami kok. Bukan pertemuan yang Eke sesalin kami kok, hanya perpisahan yang Eke tangisin. Ini kok 4 biji baksonya? Ih, bakso udah duanya ini dipindahin kemari. Sirik aja ah. Bagi itu dong. Udah. Lu kan sama orang. Bisa nggak sih Pram dewasa dikit deh? Lagian coba bayangin, seandainya ada wartawan yang lewat. Apa kata dunia coba? Kayaknya selebriti. Maksa makan mie di bawah pohon. Rusak nih semuanya. Kamu ngapain sih bawel banget? Udahlah, hadapin aja kenyataan. Oceh. Minta dikit dong. Aduh Gilby, kan udah dikasih bakso. Bukan nyoba doang. Kok Eka punya
rasa dan baunya agak-agak kurang endang ya. Coba deh. Banyakan bakso. Mana? Jadi nggak nafsu makan nih. Burung. Itu burungnya. Nggak usah ketawa deh, ini nggak lucu, sama sekali nggak lucu. Kenapa sih Eke belum mati aja udah seakan-akan Eke masuk neraka, udah disiksa. Terlempar dari rumah bagus ke rumah busuk. Makan mie murah aja. Segala kejatuhan dari burung. Ya udah nih. Mau nggak nih? Nggak mau Eke udah alergi. Eke harus ke UGD deh kayaknya, nggak kuat deh perut Eke langsung. Tabrak. Pasti banyak darah Eke nggak kuat. Tolong bawa anak saya ke rumah sakit, Mas. Tolong anak saya, ya Allah. Tolongin dong, angkatin anak saya, Mas. Tolong, ya ampun. Aku seneng banget deh. Akhirnya Kak Gadis mau maafin Mas Dirga. Tuh kan, benar apa yang aku bilang dulu. Emangnya kamu bilang apaan? Suatu saat nanti, mereka pasti bakal bersatu lagi. Dan yang mempersatukan mereka adalah cinta. Iya. Sekarang aku cuma bisa berdoa semoga Mas Dirga sama Kak Gadis bisa baik-baik aja dan mereka nggak saling salah paham lagi. Iya sih. Tapi, kok kamu nggak berdoa buat hubungan kita? Berdoa kok. Doanya gimana? Semoga kamu yang Yang apa? jelek itu semakin tergila-gila sama aku. Hai. Bunga untuk orang yang paling aku cintai. Wow. Thanks ya. Masuk yuk. Tapi bentar. Aku naruh bunga di kamar dulu ya. Jangan lama ya. Masuk kita? Sialan, lo nggak akan gue biarin nyium Dirga lagi. Ternyata Dirga itu jahat. Lupakan Dirga. Detik-detik kehancuran lo akan segera tiba, kan? Bersiap-siaplah. Persis seperti bunga ini.
Udah kenyang. SMP deh. Apaan tuh? Sehabis makan, pulang. Nggak penting ya. Far, pulang yuk. Dis, makasih banyak ya buat makanan sama belajarnya. Aku senang banget, Dis. Aku juga. Ih, kamu tuh makannya yang bersih. Aku seneng banget deh punya cewek perhatian kayak kamu. Sakit. Dadah. Thanks ya, Farah. Ya. Makasih, Dis. Yap. Dah. Halo, Sinyo. Gimana jawaban soal fisikanya? Oke, gue ambil besok ya. Tunggu pembalasan aku, Dirga. Hai. Lo Sinyo? Ya, Ada jawaban soal yang gue mau. ini soal ujian yang lo minta. Bener nih. Kalau lo nggak percaya, gue balikin duit lo besok. Pai Prisare. Nih. Oke, gue percaya. Oke. Oke. Thanks, Nyo. Ya, nomor. Sinyo. Lo gadis kan? Iya. Ini soal ujian yang lo minta. Ini duitnya, lo hitung aja. Gue percaya sama lo. Mince, kamu ngapain? Ngapain lagi pakai nanya segala? Lihat aja sendiri. Udah, ngapain kamu robek-robek fotonya Dirga? Eke lagi sebel. Dirga sekarang udah dekat sama gadis lagi. Eke dicuekin. Tadi Eke telepon, HP-nya nggak aktif. Pasti udah berduaan. Eke sakit hati betul. Aduh, Mince, kamu itu Please deh kak, gak usah nasihatin lagi. Kakak sih nggak tahu kalau diduain sama orang. Aduh, kak, itu bisa nangis darah, Bo. Sakit. gimana ya caranya Mince bisa sadar, bisa balik ke asal, dan bisa ngelupain Dirga. Idih, suami Eke udah tidur. Duh, Dirga, ya itu sempurna sekali. Meskipun dia lagi ngorok, dia tetap aja ganteng di mata Eke. Kenapa ya selingkuh sih sama gadis yang jelek itu? I love you, Dirga. Eke pingin cium ye. Habis makan pete apa makan bangke? Hidup bau, Po. Gimana nih?
nggak bisa ujiannya, Nar. Gini aja deh. Nanti kamu duduknya di samping aku aja. Mau? Biar kita nggak naik kelas bareng. Ngaco deh, ih. Duduk Becky. Gak, tau nggak? Kalau lihat mereka tuh kayak lihat kita zaman dulu ya. Dulu. Kayak sekarang juga gitu deh. Cuma kamunya aja yang gengsi. Ih, nggak gitu juga kali. Jadi? Jadi, Iya, ngambek ya. Gak, aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah. Ya udah kalau gitu aku ke kelas ya. Oke. Dah, sikut. Tadi gak ketemu. Halo? Halo Pak, Siapa ini? saya anak 3A. Saya mau ngasih tahu kalau di kelas saya ada anak yang memegang bocoran jawaban soal fisika, Pak. Hah? Halo? Tiga satu. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata emas pun aku tiada. Say, kok kamu nggak ketawa sih? Emangnya ada apa? Aku lagi sedih, Gilby. Aku udah nggak betah hidup kayak gini. Rasanya pengen cepet-cepet pulang ke rumah papa dan mama. Sih sama. Tapi sebenarnya aku punya ide sih. Ide apa? Aku mau kalian itu bikin aku seperti kecelakaan. Terus Mas Pram sama kamu tuh Gilby ke rumah papa dan mama. Yakinkan mereka kalau aku tuh benar-benar kecelakaan yang parah banget. Papa dan mama sih masalah gampang. Tapi gimana kalau sampai dia tuh nggak percaya? Itu yang ribet. Ya tugas kamu dong yang yakinin. Arleta, sekarang tuh masalahnya gini. Kita nih nggak punya uang untuk bayar orang untuk celakain kamu. Tuh nggak ada. Bego kamu ya. Emang dari dulu kamu tuh nggak pernah pintar, tau nggak? Nggak usah pakai duit. Kamu jorokin aku kek, jedotin di dinding, di tembok, di mana kek, yang kelihatannya tuh seperti aku kecelakaan. Bener. Aku udah gak sabar. Sekarang yuk. Enggak. Jangan gila deh. Nggak mau. Gimana sih? Kamu aja di Gilby. Ya terserah, buruan dong ah. Aduh Gilby. Darah. Sakit banget. Sakit banget. Ya sak. Gitu bang. Ini. Aduh. Ini istri saya. Ya. Tapi kayaknya darahnya kurang deh. Udah deh, cukup deh. Udah. Tambahin darahnya mau nggak, Say? 27C. Iya. Oke, 28B. Selesai. Oke. Cuan gue udah selesai, Cek. Lo udah selesai? Udah. Lo rek? Udah. Oke. Berarti jawaban ini bisa kita buang. Ya. Begitu nilai ujian keluar, gue pasti juara 1. Lo juara 2? Nah, itu gue demen. Lo juara 3.
Oke? Kamu udah hafalin ini belum? Nggak tahu nih gimana caranya. Nar, aku nggak bisa nih pelajaran fisika. Dari tadi nggak masuk terus nih. Ya udahlah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah panik. Mendingan kamu baca, tenang aja. Sebentar lagi kan bel udah bunyi. Jadi lebih baik kita berdoa aja sebelum kita ujian. Ya. Gak, Ya, kamu pasti doain aku kan? aku berdoa untuk kita berdua. Thanks ya. Selamat ujian ya. Makasih ya, Dis. Sukses ya. Ya, kamu juga ya. Makasih. Sebentar lagi lo akan mampus, Kak. Ya Allah, hari ini Dirga, Danar, Farah, Gadis dan Joy sedang menghadapi ujian. Berilah mereka ketenangan hati dan kejernihan pikiran agar mereka dapat mengerjakan soal ujian dengan baik, ya Allah. Kabulkanlah doa saya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Tolong. Eyang. Maaf, tolong Eyang. Eyang. Gilby? Gilby, ada apa? Arleta kena musibah. Arleta kecelakaan. Saya tahu Eyang masih marah pada kami, tapi ini juga di luar kekuasaan kami. Arleta kritis. Tapi kami tidak mampu membawa dia ke rumah sakit. Jadi dia masih ada di kontrakan kami. Tapi saya kemari bukan mau minta bantuan Eyang. Saya kemari hanya ingin mengabarkan kalau Arleta jadi korban tabrak lari, Eyang. Dan kondisinya sekarang memang betul-betul kritis. Kami tidak mampu membawa dia ke rumah sakit. Sekarang dia hanya dikontrakan. Tapi sebelum dia pergi, tidak, Arleta tidak mungkin pergi. Dia cuma pesan bahwa dia tidak sejahat yang Eyang kira. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Arleta ditabrak lari hari ini. Pak, nunggu apa lagi, Pak? Bapak harus segera ke sana, Pak. Pak, ayo Pak, kita semua ke sana. Kok udah setengah jam belum juga ada pemeriksaan ya? Jangan-jangan kepala sekolah nggak percaya sama laporan gue. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Maaf pengganggu kalian sedang ujian. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Arleta, jangan tinggalin saya sama Joy, Arleta. Masuk ya. Arleta. Keluar kalian! Keluar!
Saya nggak butuh. Saya nggak butuh mereka semua. Keluar! Mas cuma... Saya udah bilang, saya nggak butuh dan saya nggak minta pertolongan dari mereka. Mas nggak minta pertolongan, Pram. Tapi Mas juga berhak untuk membersihkan nama adik Mas satu-satunya sebelum dia meninggal. Pram, kita harus bawa Arleta ke rumah sakit sekarang. Nggak perlu. Dan Papa jangan coba-coba menyentuh istri saya. Pram, tapi dia harus dibawa ke rumah sakit. Saya lebih baik membiarkan istri saya meninggal daripada harus menerima uluran tangan dari orang tua yang telah mengusir anaknya. Pram, tapi... Nggak ada apa itu. Keluar! Keluar! Semuanya keluar! Sebentar lagi, lo pasti masuk perangkapku. Kamu boleh maki-maki kita semua. Tapi kamu tidak boleh menolak pertolongan kita, Pram. Dengar, Emma. Pramudia udah bersumpah nggak akan mau menerima bantuan sedikit pun dari Mama ataupun Papa. Tapi, Pram, hidup istri kamu dalam kondisi kritis. Kalau kamu biarkan, dia akan kehabisan darah dan bahaya, Pram. Iya, Pram. Betul kata Ibu. Arleta saat ini benar-benar butuh pertolongan. Perempuan, jangan sok jadi pahlawan lo ya. Dan tolong jangan ikut campur. Keluar kamu! Pram, kita harus bawa Arleta ke rumah sakit. Bah, denger ya. Lebih baik saya mati. Hidup saya udah nggak ada artinya lagi. Udah jadi sampah. Pram, jangan, Pram! 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 Jangan! Pram, jangan, Pram! Pram, jangan! Jangan lo mati! Saya mau mati, hidup saya dari sampah! Dirga. Pram, kita harus bawa Arleta ke rumah sakit. Pram! Pak, Ma. Arleta nggak seburuk yang Papa pikir. Sepertinya ada sesuatu yang nggak beres. Ini kertas apa, Dirga? Nggak tahu, Pak. Kamu itu pura-pura tidak tahu atau memang sengaja cari masalah? Kamu tahu ini adalah jawaban soal fisika yang sedang diuji. Tapi, Pak, itu bukan punya saya, Pak. Sekarang kamu memang tidak mengaku. Tapi jelas-jelas ini saya temukan di dalam tas kamu. Sekarang kamu lihat. Kamu lihat teman-teman kamu sekelas ini. Mereka jadi saksi bahwa kertas ini adalah punya kamu. Pak, demi Allah, Pak. Saya tuh... Dirga, kamu sudah tidak bisa membela diri lagi. Saya tidak menyangka kalau kamu berbuat seperti itu. Tapi, Pak... Saya sudah mendapatkan informasi kalau jawaban ujian ini bocor jatuh ke tangan siswa. Dan siswa itu adalah kamu. Sekarang kamu jelaskan dan ikut ke ruangan saya. Pak, saya yakin bukan Dirga pelakunya, Pak. Saya tidak butuh pembelaan kamu. Ayo, sekarang ikut ke ruang saya. Itu Dirga. Itu bukan saya, Pak. Ya sudah, nanti kamu jelaskan. Semua tenang. Lanjutkan ujian kalian. Pak, saya yakin, Pak. Pasti ada orang yang nggak suka sama saya, Pak. Apa maksud kamu, Dirga? Kertas itu bukan punya saya, Pak. Saya yakin, Pak. Pasti ada yang masukin kertas itu ke dalam tas saya. Pak, saya nggak pernah merasa memiliki kertas itu, Pak. Saya berani bersumpah, Pak. Ada apa dengan Mas Dirga? Tolong, Pak. Biarkan saya kembali ke kelas. Dan biarkan saya ikut ujian, Pak. Sekarang kamu ikut ke ruangan saya dan akan kita selesaikan di ruangan saya. Maaf, Pak.
Ada apa dengan kakak saya? Kakak kamu sudah menjadi siswa yang curang dan kurang ajar. Dia sudah punya bocoran soal ujian, dan sekarang kamu kembali ke kelas atau kamu kena skor. Pasti ada yang jahat sama Mas Dirga. Kurang ajar lu, Coy. Ini semua pasti gara-gara lo ya kan? Apa sih lu? Ada apa ini? Pasti lo yang ngejebak Mas Dirga kan? Hah? Ngaku lo! Stop! Ada apa ini? Pak! Dia ini udah ngejebak kakak saya, Pak! Kurang ajar lo! Ngaku lu, Coy. Ini lagi ujian. Kamu keluar dari kelas. Lo emang benar-benar jahat, Coy. Hah? Lo sirik kan sama dia? Lo sirik sama kakak gua? Hah? Sekarang kamu keluar. Teruskan ujianmu. Yang lain tenang, teruskan. Dokter, bagaimana? Hasil scan menunjukkan ada luka di tengkorak kepalanya. Tapi kita tunggu sampai Ibu Areta siuman. Tapi tidak bahaya kan, Dok? Tidak, Bu. Nanti saya pantau terus perkembangannya. Terima kasih, Dok. Sekarang saya mohon semuanya keluar ruangan. Biarkan Ibu Areta istirahat. Tapi tolong betul-betul adik saya ya dokter ya. Dokter Jambulnya lucu. Terima kasih, Dok. Mereka semua udah percaya kan? Sekarang tugas kamu untuk menghasut mereka. Kamu terusin aja akting kamu. Urusan di luar, biar Mas yang nanggulangin. Tolong percaya sama saya, Pak. Saya tanya dari mana kamu dapatkan soal ujian itu? Dari kemarin kami sudah mendengar soal ujian yang bocor. Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian karena ini adalah kejahatan. Tapi saya... Dengar sekarang, Departemen Pendidikan merasa tercoreng dengan adanya kebocoran ini. Dan Departemen Pendidikan akan mengusut kasus ini secara tuntas. Jadi saya ingin jawaban kamu yang jujur. Kalau kamu menjawab jujur dan kepolisian berhasil menangkap pelaku utamanya, saya janji kamu akan saya loloskan dari sanksi. Demi Allah, Pak. Saya nggak tahu menahu tentang kertas ujian yang bocor itu, Pak. Saya bersumpah, Pak. Sesuai yang telah kita sepakati, kalau sekolah kita bisa menangkap orang yang dianggap bisa memberikan petunjuk terhadap jaringan pembocoran ujian, kita harus menyerahkan siswa ini ke kepolisian. Baik, Pak. Saya akan segera menghubungi pihak kepolisian sekarang, Pak. Permisi, Pak. Pak, saya nggak mau dengar alasan kamu. Kamu sudah bikin malu sekolah ini. Padahal kamu mendapatkan beasiswa di sini. Sekarang kamu tunggu di sini sampai polisi datang. Ya Allah, berilah saya kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Pak, saya mohon tolong bebasin Dirga, Pak. Dirga nggak bersalah, Pak. Kamu bisa bilang Dirga itu nggak bersalah. Saya tahu Dirga, Pak. Dirga itu orang yang jujur. Dia nggak mungkin melakukan ini semua, Pak. Sudah jelas-jelas kertas bocoran jawaban itu ada di tangannya. Lalu kamu bilang Dirga itu jujur. Tapi, Pak, pasti ada yang memfitnah Mas Dirga, Pak. Siapa? Tunjukkan ke saya siapa yang memasukkan kertas itu. Kalau kalian bisa menunjukkan, Dirga akan kami lepaskan. Dan kenyataannya memang tidak ada. Tapi Pak, tolong Dirga supaya... Pak... Udahlah, Dis. Nggak usah khawatir. Gue yakin ada seseorang yang fitnah Dirga. Percaya, Dis. Kalau Dirga benar, pasti dia akan lolos dari masalah ini. Dia nggak mungkin lolos. Kalau dia lolos, gue akan bikin jebakan lain. Halo. Eyang,
Mas Dirga kena masalah di sekolah ini, Yang. Iya, terus bagaimana? Ada orang yang sengaja memasukkan jawaban ujian ke tasnya Mas Dirga. Dan sekarang kepala sekolah sudah angkat tangan, Yang. Danar kenapa, Pak? Dirga, Dirga, kenapa? dia tertangkap kepala sekolah karena dia memiliki bocoran jawaban ujian. Masya Allah. Kasus Oinani Keke bisa Eke manfaatin. Ternyata kok jadi suka bikin masalah ya. Bagus. Sekarang mulai terlihat busuknya Dirga. Kenapa lo ngelakuin ini semua? Maksud lo apa sih? Udah, ngaku aja. Siapa lagi yang ngejahatin Dirga kalau bukan lo? Justru gue lagi bingung. Gue curiga sama lo. Ngapain gue naruh kertas itu di tasnya si Dirga? Gue tahu. Lo tuh suka banget sama Dirga kan? Jadi menurut gue wajar kalau gue nuduh lo. Bukan gue yang naruh kertas itu. Lagian kalau gue naruh kertas itu, gue pasti cerita sama lo. Kita ini partner. Siapa yang ngejebak Dirga sekarang? Dirga! Dis, kamu gak usah khawatir, Dis. Kamu percayakan sama aku? Iya, aku percaya kamu gak. Dan aku akan ngelakuin apapun untuk ngebebasin kamu dari masalah ini. Makasih, Dis. Kasian banget ya si gadis. Itu kan sayang banget sama si Dirga. Namanya juga soulmate, tau gak sih? Yes. Papa pasti senang mendengar semua ini. Gadis berhasil balas dendam sama orang jahat itu. Tapi ini semua baru permulaan. Masih banyak kejutan-kejutan lainnya. Gadis puas, Pak. Karena gadis berhasil ngejeblosin Dirga ke penjara. Dan sebentar lagi, lo, Farah. Gue pastiin, nasib lo akan sama seperti Dirga.